Ya, Bapa, kami menyerahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu dengan keterbatasan hamba-Mu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau menyertai hamba-Mu, bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan, vitamin menjadi kekuatan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan acara live ini dari awal hingga akhir, semua kemuliaan kembali kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap kami yang bergabung, Engkau juga melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, ada sukacita? Ya, sudah masih ingat dengan khotbah saya beberapa saat yang lalu ya. Kita percaya hari ini jangan pernah capek saudara ya. Jangan sering ngomong capek, Tuhan capek ya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah capek. Tuhan itu tidak terduga pengertiannya. Dia selalu dekat buat saudara dan saya. Dia selalu menopang saudara dengan kekuatannya ya. Secara manusia mungkin saudara dan saya hari ini capek ya. Saya sendiri kalau menjalani proses bukan karena ditopang dengan kekuatan Tuhan, saya sudah menyerah. Saya mungkin sudah tidak jadi hamba Tuhan hari ini ya. Saya sudah ingin angkat tangan, angkat kaki. Saya bilang sama Tuhan, hidup ini cuman sekali ya. Tapi ketika saya mengerti Kristus, saya bilang Tuhan justru karena hidup ini sekali dan hidup ini buat Tuhan, makanya saya bertahan sampai garis akhir. Ketika saya pulang nanti, Tuhan itu mendapati saya menyelesaikan sampai garis akhir dengan finishing well. Dan Tuhan betapa bangganya saya bayangkan kalau saya ketemu Tuhan, Tuhan bilang gini, Eli, ini lo tuh kamu lulus summa cum laude. Aku sudah sediakan banyak mahkota, banyak upah, banyak berkat, rumahmu besar. Kenapa? Karena air matamu, kesengsaraanmu, jerih payahmu, rasa sakitmu, aku perhitungkan. Dan kamu tidak pernah kerasakan, detil aku kumpulkan. Dan sekarang ini, waktunya kamu pulang, kamu hari ini sorak-sorai. Lihat kamu menikmati semuanya ini. Ya, hari ini saudara, kalau saudara lihat, ya, jiwa-jiwa yang semestinya tuayan itu sudah mulai menguning. Tapi pengerjanya sedikit. Kenapa saudara? Karena pengerjanya juga hari ini banyak yang pusing 7 keliling. Fokus terus sama masalah. Sebenarnya hari-hari ini waktunya banyak orang stres. Banyak orang depresi. Kalau di Injil itu gampang saudara. Dibandingkan waktu mereka nyaman, susah. Tapi hari-hari ini pengerjanya sedikit. Kenapa? Pengerjanya hari ini juga diproses dan terlalu fokus dengan masalah. Sehingga mereka tidak punya semangat. Tadi pagi ada orang yang WA saya, Bu Eli, tolong dong kasih semangat buat pengerja kami. Kenapa? Hari ini pengerja pada lowbat. Pengerja-pengerja saya pada kehilangan semangat. Tidak seperti waktu sebelum pandemi Bu Eli. Punya semangat melayani Tuhan itu luar biasa. Hari ini semuanya sudah pada semangatnya hilang. Tidak semangat seperti dulu. Kenapa? Karena masalahnya banyak. Masalahnya bertubi-tubi. Padahal hari ini Tuhan bilang, kalau saudara mau cermat benar-benar hari-hari ini tuayan banyak saudara. Saudara mulai ngerti bahwa ini waktunya. Iblis aja tahu ini waktunya. Dia begitu punya semangat luar biasa untuk bawa jiwa-jiwa ke neraka. Sementara saudara dan saya yang diutus Tuhan jadi pengerja, jadi saksinya, jadi garam dan terang dunia, malah ikut-ikutan lowbat. Kehilangan semangat, kehilangan gairah hidup. Bahkan sudah tidak mau urusan sama orang. Hari ini minta saudara. Saya dulu minta sama Tuhan. Tuhan, saya ngalami masalah berdarah-darah. Tapi ketika Tuhan kirim jiwa-jiwa, saya dalam keadaan terpuruk. Saya bisa topeng banyak ibu-ibu yang ngalami masalah yang sama dengan saya. Saya masih dalam keadaan berdarah-darah. Saya kasih semangat ibu-ibu untuk bangkit. Ini loh saudara waktunya.
Ya, saudara sudah jangan pusing dengan takut, dengan ibu-ibu itu banyak yang takut dengan pandemi ini. Virus corona yang bisa merebut nyawa sewaktu-waktu. Bingung cari perlindungan, bingung ini, baca ini. Tuh gimana beli vitamin tabrak sana. Saudara perlu tahu ketika saya merenung semua ini pemikiran saya pada waktu saya merenung. Apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara hari ini, kita tahu, kita tidak bisa lari. Firman Tuhan berkata bahwa dunia dengan segala keinginan, dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Salah satu bentuk pandemi corona ini membuktikan bahwa dunia tempat saudara dan saya tinggal selama ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tentunya dalam setiap musibah bencana pasti ada korban. Ya, kalau dulu lihat waktu Air Asia jatuh dari Surabaya, saya baca misionaris berapa? 5 kalau nggak salah misionaris ada di dalam pesawat itu. Apakah kita bisa ngomong, oh berdosa hidupnya? Tidak. Mereka orang yang militan, yang luar biasa. Tapi yang namanya bencana itu pasti makan korban. Dan kalau memang random korbannya jatuh atas hidup orang benar, tidak apa-apa. Bedanya apa? Kalau orang benar kena bencana, hidupnya tetap dijamin masuk kekekalan. Bahagia. Dunia ini walaupun lenyap dengan berbagai macam bencana, berbagai macam musibah, saudara dan saya tidak perlu takut. Kalau memang random korbannya itu jatuh atas orang benar yang sudah taat tapi memang kena bencana, ya sudahlah. Percayalah memang tugas saudara selesai di dunia, tapi yang pasti saudara ada jaminan kehidupan. Kekal bahagia sudah disediakan. Jadi tidak perlu takut sampai parno saudara. Kalau saudara takut, parno, berarti saudara itu meragukan siapa yang menjamin hidup saudara dan saya. Makanya saya itu hidup, anak saya kadang orang-orang sekitar saya, duh kamu ini kok enggak takut, kemarin sudah pelayanan lagi, kok enggak takut. Dalam hati saya ya sudahlah, buat apa sih terlalu takut ya, yang penting saya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Selebihnya itu memang kedaulatan Tuhan. Kalau memang waktunya pulang, ya pulang saudara. Tapi yang penting pastikan hari-hari ini, makanya dengan adanya pandemi ini, apa yang perlu saudara lakukan hari-hari ini? Berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Supaya kalau sewaktu-waktu itu random korbannya jatuh atas hidup saudara dan saya, ya sudah siap, sudah bawa jiwa, sudah memuliakan nama Tuhan, responnya sudah benar, semua hidup ini sudah ada ketentuannya Tuhan, tidak perlu takut ya saudara. Yang penting hari ini yuk mulai fokus. Tuayan itu banyak, kita itu harus bilang sama Tuhan, saya siap jadi pengerja. Coba kalau saudara ngomong seperti itu, nanti kan dikirim jiwa-jiwa. Tetangga, saudara yang mulai stres, depresi akan konseling. Duh, aku kok susah ya, ndak ada damai gimana. Saudara bisa injili, saudara bisa tunjukkan ini loh, aku ya susah. Tapi lihat, aku tetap sukacita. Kenapa? Tahu rahasianya apa? Punya Yesus. Karena Yesus itu di Alkitab jamin, dia sudah ngalahkan dunia, dia sudah sediakan keselamatan, hidup kekal, bahagia. Itu yang membuat orang akan tertarik. Amin saudara. Kita mau hari ini yuk saya mau bahas tentang bagaimana berdiri di atas iman yang teguh. Hari ini kita percaya tanpa iman saudara tidak akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hari ini kita mau, saya jadi kuat hari ini. Saya bukan berdiri di atas kenyataan hidup, di atas masalah. Saya jadi kuat hari ini itu karena saya berdiri di atas iman. Ya, berdiri di atas iman itu sesuatu yang terlihat memang sulit, tidak masuk akal. Gimana toh Bu Eli? Lawong sampai punya 2 anak kok ya berdiri di atas iman. Suami sudah bilang tidak cinta kok berdiri di atas iman. Usahaku sudah terlihat bangkrut kok berdiri di atas iman. Abraham kalau berpikir seperti itu tidak punya keturunan saudara. Tapi saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa.
Amin. Ibrani 11 ayat 6. Ya, kita baca sama-sama. Kita percaya hari ini kita belajar bagaimana kita mau berdiri di atas iman. Supaya di akhir zaman dengan tekanan yang berat itu tidak membuat saudara tenggelam. Tapi membuat saudara akan timbul seperti emas. Membuat saudara akan timbul menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Menjadi terang dan garam dunia yang akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu pentingnya iman. Iman itu sesuatu yang penting buat orang benar. Kalau imanmu cuma naik turun, maka engkau tidak berkenan di hadapan Allah dan saudara tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Banyak orang dalam perjalanan hidupnya capek, ya. Capek di dalam padang gurun, tapi tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena dia terlalu nuntut banyak bukti dulu. Bukti baik, iman naik. Bukti turun, iman turun. Kalau keadaan saudara seperti itu akan di padang gurun, capek, tapi tidak dapat sesuatu. Ketika saya mengerti firman, saya hidup memang prosesnya 10 tahun lebih. Tapi yang luar biasanya, saya dapat harta karun, banyak hal kepercayaan yang Tuhan berikan atas hidup saya. Itu sejak saya konsisten berdiri di atas iman. Saya terjang badai rumah tangga saya yang terlihat mau menghanyutkan rumah tangga saya sampai hancur. Tapi saya berjalan menerjang badai dalam hidup rumah tangga saya. Berjalannya dengan iman. Saya sudah tidak berjalan dengan apa yang saya lihat, tapi saya berjalan dengan iman percaya saya. Yuk lihat. Sebab, yang ini ya, 3 hal yang akan kita bahas. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 3 hal saudara ya. Sebentar. 3 hal yang hari ini saudara perlu tahu. Bagaimana saya akan bahas 3 hal orang yang berdiri di atas iman. Yang pertama, berpaling kepada Allah. Itu artinya fokus kita hari ini bukan kepada masalah. Masalahmu seberat apapun, doa-doamu terlihat tidak terjawab, bahkan pengharapanmu makin jauh dari kenyataan, apa yang diharapkan baik justru yang terjadi malah buruk. Itu pun tetap Tuhan meminta saudara dan saya hari ini palingkan mata pandangan saudara dari masalah kepada Tuhan. Kalau saudara lihat masalah terus, kekuatanmu akan habis. Tapi kalau saudara mulai berpaling kepada Tuhan, saudara tahu bahwa Tuhan itu punya kekuatan yang tidak terbatas. Di dalam keadaan yang tidak mungkin sekalipun, Dia berdiri di atas mujizat. Dan itu yang membuat saudara akan berjalan di tengah tekanan, di tengah badai yang makin besar pun, saudara tetap akan mengalami kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Itu kunci rahasia yang pertama, ya. Jadi ketika saudara memandang Tuhan, seringkali kita berkata, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Tapi begitu ada masalah, Tuhannya sudah lupa. Yang diingat apa? Masalah segalanya. Keuangan, suamiku yang lagi selingkuh, istriku yang mengkhianati aku, itu jadi segalanya. Saudara cuman fokus dengan keuangan, istri, suami, masa depan, keadaan hidup yang tidak berubah-berubah. Tapi ketika saudara mengatakan bahwa Kaulah segalanya, apapun terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Biarlah rencanamu Tuhan yang terjadi. Itu fokus kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana percaya bahwa Allah itu ada. Tidak lagi meragukan Tuhan.
Seringkali ketika kita mengalami keadaan yang buruk, seringkali kadar percaya kita mulai menurun. Makanya kenapa tadi ada orang yang WA saya, pengerjanya lowbat. Pengerjanya mulai males-malesan untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena masalahnya berat. Dia mulai melihat masalah dan beralih dari rasa percayanya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir di dalam proses hidupnya, dia sudah tidak ingat lagi. Yang diingat cuman kehadiran hutang, kehadiran pelakor, kehadiran pandemi virus corona, itu aja. Jadi seputar itu saudara mulai meragukan Tuhan. Mungkin saudara tidak ekstrim, tidak ateis, tidak. Tapi secara tidak langsung ketika saudara mulai kehilangan semangat, saudara sedang meragukan Tuhan. Percayalah firman Tuhan berkata, percayalah bahwa Allah itu ada. Di dalam keadaan badai hidupmu terbesar sekalipun, bahkan dunia menvonis engkau akan bangkrut, rumah tanggamu hancur, dunia ini hancur, tidak masalah. Tapi tetap selalu ada Tuhan yang pegang kedaulatan hidupmu, dialah Alfa dan Omega. Itu yang membuat saudara tidak perlu takut hari ini. Makanya kalau iman teguh itu selalu tidak pernah meragukan Tuhan. Hati-hati dengan virus yang mulai meragukan Tuhan. Dengan kehadiran masalah, mulai saudara fokus, saudara tidak lihat kehadiran Tuhan, makanya saudara hari ini kehilangan semangat hidup. Itu virus yang berbahaya, yang tidak terlihat, mungkin mematikan, tapi sebenarnya itu mematikan saudara. Dan iblis akan menjerat virus ini supaya saudara bisa dihancurkan. Pertama cuma kehilangan semangat. Lama-lama tawar hati. Sudah tawar hati, mulai jaga jarak sama Tuhan. Terus ngerasain enaknya ya. Saudara hati-hati. Saya selalu membangkitkan semangat para ibu-ibu. Berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Dalam keadaan apapun, itu jadi kekuatan buat kita di akhir zaman. Karena iblis lagi melancarkan strategi besar-besaran untuk membawa saudara ke alam maut. Tapi Tuhan dengan prosesnya yang terlihat ketika saudara diproses Tuhan, terlihat kita berpikir Tuhan itu tega, Tuhan itu diam, Tuhan itu sembunyi. Tapi Tuhan sedang berusaha dengan kuasanya menarik saudara untuk menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Amin saudara. Kalau saudara diberi zona nyaman, wow, saudara akan dengan mudahnya dijerat oleh iblis untuk ikut jalannya menuju maut. Hari ini bersyukurlah buat proses. Saya bersyukur dengan proses yang tidak mudah membuat saya berdiri di atas iman dan membuat saya hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan buat banyak orang. Hidup saya sendiri kuat saudara. Amin. Yang ketiga adalah bagaimana sungguh-sungguh mencari Allah. 3 hal ini yang akan saya bahas. Sungguh-sungguh mencari Allah adalah berbicara intim. Hari ini kalau saudara mau berdiri di atas iman, saudara harus melakukan 3 hal. Fokus kepada Allah, percaya bahwa Allah ada, jangan meragukan Tuhan. Yang ketiga, sungguh-sungguh mencari Allah. Banyak orang di zona nyaman, hidupnya tidak sungguh-sungguh. Saya waktu zona nyaman, saya orang Kristen sejak lahir, tapi saya tidak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya cuma pandang Tuhan sebagai ban serep. Kalau butuh ATM, satpam jagai anak saya, jagai suami saya, jagai usaha saya supaya tidak bangkrut, berkati pekerjaan suami saya, center class, butuh sesuatu, bim salah bim. Itu manusia yang hidup dalam zona nyaman. Secara tanpa saudara sadari, itu yang terjadi. Tapi ketika kita mulai hubungan kita benar-benar melalui proses, kita akan melihat luar biasanya. Saya itu sampai takjub dengan karya Tuhan, merubah hidup saya dari orang yang tidak sabaran, orang yang suka marah, tensi marahnya tinggi, tensi pengendalian mulut kalau sudah maki-maki orang. Wow, banyak orang aja sakit hati dengan mulut saya dulu, saudara. Tapi hari ini Tuhan bisa rubah.
Tuhan itu bisa rubah dengan karyanya yang ajaib. Dan itu membuat saya takjub dengan karya Tuhan. Amin. Yuk, yang pertama bagaimana fokus kepada Allah. Kita belajar dari seorang Daud. Baca Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Ya, saudara, ketika saudara praktek vitamin firman Tuhan ini, lihat dalam keadaan apapun, saudara akan fokus. Sudah masalah ini dianggap lewat, kemenangan. Saya selalu seperti itu. Kalau keadaan buruk terjadi, saya selalu bilang gini, masalahku bukan masalah lagi sepanjang aku tidak mempermasalahkan. Karena masalahku pasti ngalami kemenangan. Hari ini aku ngalami lebih dari pemenang. Masalahku itu sudah bukan menjadi masalah, tapi aku bersama Tuhan ngalami kemenangan. Saya lewat. Saya sudah tidak mau mikir masalah, saudara. Mau apapun saya bilang siap Tuhan, ya. Makanya saya sering nyanyi lagu yang sering saya ajarkan, ya. Saya sering nyanyi lagu itu membawa saya bersyukur buat pencipta lagu itu. Kalau saya lagi stres, saya lagi mulai tidak kuat, saya nyanyi gini. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milikmu selamanya untukmu. Waktu saya nyanyi lagu itu, fokus saya sudah ke Tuhan. Fokus Tuhan, percaya Tuhan, Engkau ada. Semua yang kau inginkan terjadilah menurut kehendak-Mu. Asal namamu ditinggikan, dimuliakan, semuanya boleh terjadi atas hidupku. Amin. Amin, saudara. Sebab Daud berkata tentang dia, ya, ini kita belajar. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Ini yang membuat saudara hari ini belajar seperti seorang Daud. Aku tidak goyah. Jika Tuhan di pihak saudara dan saya, siapa lawan saya? Daud berkata, aku selalu senantiasa memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat. Dia itu berdiri di sebelah kananku. Makanya aku tidak goyah. Saudara percaya, Tuhan bukan diam hari ini. Tuhan bukan kurang kerjaan mengizinkan semua yang terjadi, yang buruk itu menimpa saudara dan saya. Tapi karena dia punya satu rancangan yang tidak pernah saudara selami sebagai manusia. Saudara cuma debu, dia maha. Jadi jangan banyak mengatur Tuhan. Kita sering merasa lebih pintar dari Tuhan. Tuhan harusnya gini loh Tuhan. Harusnya ini, harusnya ini. Saudara ngatur Tuhan. Tuhan ingatkan kamu ini loh debu. Lah aku ini maha tinggi, maha dahsyat, maha kuasa. Ngapain? Diem aja, tenang. Hari ini kamu tenang. Aku loh sudah punya jalan keluar yang terbaik. Cuman fokus. Dia itu ada di sebelah kanan saudara hari ini. Lihat ayat 26. Sebab itu hatiku bersukacita. Saudara, makanya kenapa saya sering ajarkan, yuk jangan sedih. Sedih itu alatnya iblis buat saudara makin enak jadi sasaran empuk. Daud berkata, sebab itu hatiku bersukacita walaupun tekanannya besar. Jiwaku bersorak-sorak. Hari ini yuk kita semua belajar seperti Daud. Ketika fokus kepada Allah, hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak. Jangan lagi hilang semangat. Jangan lagi hidup dalam depresi. Walaupun masalahmu makin seperti gunung, percayalah kuasa Tuhan jauh melebihi gunung-gunung persoalanmu. Amin. Amin, saudara. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Lihat Daud berkata, aku lo tetap tentram, tenang. Walaupun tekanannya besar, tubuhku lo diam dengan tentram. Saudara, berapa banyak hari-hari ini anak Tuhan yang tidak bisa tidur.
Kalau malam mulai perlu obat tidur, banyak yang konseling sama saya. Sebelum pandemi tidurnya gampang, bau bantal tidur Bu Eli. Hari ini tanpa obat tidur saya tidak bisa tidur. Padahal anak Tuhan, pelayanan. Itu artinya kualitas saudara hari ini terlihat aslinya. Waktu nyaman gampang ngomong, oh Tuhan di pihakku, siapa lawanku. Kalau ada orang curhat sama saudara, saudara bilang gini, tenang kan Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita. Boro-boro ketika dia menghadapi badai sendiri, perlu obat tidur. Loh kan tidak cocok saudara. Hari ini kita dipaksa jadi pelaku firman loh saudara. Saudara bukan hanya pinter teori, pinter jadi dengerin firman, tapi pada waktu saudara ngalami, saudara minum obat tidur. Lah terus apa yang saudara dapat selama ini bertahun-tahun jadi orang Kristen, melayani Tuhan, baca firman, khatam sampai 10 kali, baca Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, sampai bangganya saya sudah khatam 10 kali. Tapi hari ini di tempat proses, obat tidur, panik. Hidupnya uring-uringan, tidak bisa sukacita. Jiwanya tidak bisa bersorak-sorai. Ya apa Bu Eli bisa sorak-sorai, rumah, usaha, sepi semua. Rumah mau disita bank Bu Eli, gimana? Kalau hidupmu ditentukan oleh masalah, baru hidupmu bisa memuliakan nama Tuhan. Berarti iblis sedang kendalikan hidup saudara dan saya. Kalau hidupmu dikendalikan Tuhan, ini loh seperti Daud. Sukacita. Dia bisa berjiwanya bersorak-sorai dan tubuhnya bisa diam dengan tentram saudara. Bukan lagi gelisah, perlu obat tidur, enggak. Saya jujur selama proses saya enggak pernah minum obat tidur saudara. Makan banyak, makanya hari ini saya diet saudara. Makannya terlalu banyak liburan ini ya. Sebab, lihat ayat ke-27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Saudara tidak usah takut mati. Dalam proses hidupmu kalau memang belum selesai, visamu belum berakhir di dunia, tidak usah takut mati. Walaupun utangmu hari ini, usahamu merosot, itu bukan berujung pada kematian. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tidak akan dalam kamusnya Tuhan hancur. Saudara tidak pernah dirancangkan kecelakaan dan hancur. Lihat ayat ke-28. Engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan. Justru lewat masa yang sulit ini waktunya Tuhan tunjukkan. Ini loh jalanmu yang dulu salah. Kamu ini dulu nyimpang kanan kiri. Jadi orang Kristen melayani Tuhan. Tapi kamu ini tidak sesuai dengan jalanku. Makanya lewat proses Tuhan tuntun jalan kehidupan. Berikutnya, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Artinya hari ini Tuhan itu di tengah proses dia lagi melimpahi saudara dengan apa? Sukacita. Supaya ketika sukacita itu terjadi saudara kuat. 3 hal. Tuhan tidak akan membiarkan saudara hancur binasa. Itu tadi yang pertama. Kisah 2 ayat 27. Ya. Yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan saudara berjalan sendiri menyimpang ke kanan. Tapi Tuhan sedang memberitahukan jalan kehidupannya. Amin. Kisah 2 ayat 28. Yang ketiga, Tuhan akan melimpahi anugerah, sukacita. Di tengah rasa-rasa kerugian, kehilanganmu, dia memberikan sukacita. Saya sering ditanya, Bu Eli, jalani proses 10 tahun, banyak sukacitanya? Enggak banyak. Ketika saya sudah fokus sama Tuhan, ada kejutan-kejutan yang Tuhan bikin saya kaget juga. Di awal waktu Tuhan memproses hidup saya, badai besar, saya juga nyesek. Tapi ketika saya mulai fokus sama Tuhan, kaget-kagetnya hari ini bukan kaget-kaget lihat masalah. Kaget-kaget lihat sukacita yang Tuhan sediakan. Lihat bonus. Lihat kemurahan, kebajikan Tuhan yang membuat saya tercengang, saudara.
itu. Tapi saudara harus berdiri dulu di atas iman. Tidak bisa saudara sementara saudara mau menikmati, Tuhan aku percaya aku tidak akan hancur, tidak akan binasa. Aku percaya Tuhan hari itu Engkau akan memberitahukan jalan kehidupanmu dan aku itu akan dilimpahi sukacita. Tapi sementara saudara tidak praktek. Saudara tidak berdiri di atas iman. Saudara cuma fokus dengan kehadiran masalah, kehadiran utang, kehadiran pelakor. Tiap kali itu terjadi dan mulutmu mulai berkata, menyerah saja sudah. Sulit memang. Sudah keadaan dunia ini memang sulit sudah. Wis tidak tahu Tuhan, wis mau apa Tuhan. Itu kelihatannya hal yang sepele tapi ditangkap sama iblis. Iblis tahu tidak reaksi orang yang sudah mulai tawar hati sama Tuhan, meragukan Tuhan lewat ucapanmu. Tapi beda kalau saudara berkata, Tuhan, apapun yang terjadi atas hidupku, terjadilah. Yang penting asal Engkau disenangkan dan namamu dipermuliakan. Aku siap. Aku akan terus fokus kepada Tuhan. Wong Tuhan lo berdiri di pihak, di sebelah kananku. Tuhan itu berdiri di sebelah kananku. Dia sedang menopang aku. Supaya aku tidak hancur, tidak binasa. Tapi justru aku melihat jalan-Mu Tuhan yang luar biasa. Dan aku menikmati sukacita yang tidak pernah aku rasakan. Amin. Ya, hari ini kita mau ya. Kalau saudara baca di 1 Petrus 2 ayat 6-7 ya, saudara tidak perlu baca, buka aja nanti. Ada yang firmannya itu berkata bahwa sebab ada tertulis sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru. Artinya hari ini saudara tidak perlu takut ketika fokus kepada Tuhan. Tuhan itu sebagai batu penjuru, batu yang terpilih, batu yang mahal. Ya, saudara hari ini pastikan fokus. Kalau dia sudah jadi batu penjuru, batu terpilih, batu yang mahal, hidupmu aman. Dia menjadi satu teladan hidup yang menopang hidupmu secara luar biasa. Amin. Amin saudara. Yang kedua, yuk percaya bahwa Allah itu ada. Ya, yuk kita buka di Sefanya 3 ayat 16-18. Saudara lihat kehadiran Tuhan walaupun hari ini mengizinkan masalahmu sebagai hal yang buruk, dia tetap hadir sebagai pahlawan. Tuhan itu pahlawan, saudara. Kalau dia sebagai pahlawan, dia akan memperjuangkan perkara saudara dan saya. Dia akan berperang buat saudara dan saya, dan saudara cukup diam saja. Diamnya dalam arti saudara tetap berdiri di atas iman. Saudara tetap fokus kepada Tuhan segala-galanya. Sefanya 3 ayat 16-18. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Siang ini Tuhan berkata buat saudara dan saya, janganlah takut. Ini lihat ya, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Yuk, yang lagi lesu, yang lagi kehilangan semangat untuk hidup, menghadapi masa-masa krisis ini, firman ini buat saudara dan saya, jangan takut, jangan tanganmu menjadi lemah dan lesu. Ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Yang memberi apa saudara? Kemenangan. Luar biasa saudara. Berarti saudara harus percaya bahwa Allah sungguh-sungguh ada di dalam badai hidupmu. Dia sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin saudara. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Di tengah masalah seperti ini, saudara susah, tapi Tuhan bergirang. Tuhan bilang gini, ayo, masalah ini akan menjadi satu kemenangan. Tuhan bilang, jangan pernah ragukan aku ada di sampingmu, di dekatmu. Aku ini sebagai pahlawanmu, anakku. Engkau masih meragukan aku, cepat hari ini bangkit. Itu selalu Tuhan gemakan dalam hidup saudara dan saya. Yuk berikutnya kita baca. Ia memperbaharui engkau di dalam kasih-Nya. Sudah dikasih kemenangan, tiap hari ditopang dengan kasih, saudara. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Tuhan ada saudara.
Jangan meragukan Tuhan. Hari ini yuk kita lihat 3 hal yang Tuhan sudah berikan saat dia sebagai pahlawan. Dia menjamin kemenangan. Jangan takut dengan yang hal buruk, dengan kerugian, kehilangan yang terjadi saat ini. Karena dia sebagai pahlawan yang hadir, ujung-ujungnya saudara dan saya pasti keluar lebih dari pemenang. Saat apa? Saudara tidak meragukan Tuhan. Orang kalau diragukan senang tidak bertindak, tidak senang saudara. Tapi kalau saudara jadi orang tua, anak itu bilang gini, ya sudahlah Pak, aku ini percaya wes, Papa itu pasti sanggup nolong aku. Sudah Pak, lakukan apa yang terbaik buat aku. Jadi orang tua senang tidak? Daripada diragukan. Kok gini lagi toh Tuhan? Masalah lagi, hutang lagi, suami selingkuh lagi. Ya ampun Tuhan, ampun. Nah itu saya dulu. Percayalah hari ini, kalau saudara tahu dia sebagai pahlawan. Dia pahlawan yang punya kekuatan super power. Dia pahlawan yang maha dahsyat. Kalau saudara merasa bahwa Bapak Presiden sebagai pahlawan, ini pahlawanmu Yesus Kristus. Dia pahlawan yang sejati tanpa tanda jasa, tidak banyak nuntut. Tidak banyak hari ini syarat yang dia berikan. Yang penting saudara tidak meragukan Tuhan. Saudara percaya bahwa dia ada di dalam badaimu. Dia akan memberikan kemenangan. Yang kedua, Tuhan memperlengkapi dengan kasih-Nya. Tidak apa-apa, masalah itu berlanjut lebih berat sekalipun Tuhan selalu menghibur saya. Nak, kalau masalahmu tambah berat, kasih-Ku itu juga berlanjut terus menyertai engkau. Sehingga engkau tidak mungkin, tidak mampu. Engkau pasti akan tiba sampai garis akhir karena engkau tidak berjalan sendiri. Kalau tidak ada kasih-Ku setiap hari yang selalu baru, anugerah-Ku nggak mampu. Tapi ketika aku berjalan bersama dengan aku, kesusahan sehari cukup sehari, dan setiap buka mata aku sudah persiapkan kasih-Ku. Masalahmu tambah berat, kasih-Ku juga tambah besar atas hidupmu. Anugerah-Ku bertambah besar. Tidak mungkin melampaui kekuatanmu, percayalah. Itu yang sering saya dengar Tuhan memberikan saya semangat waktu dia bertindak sebagai pahlawan atas hidup saya. Walaupun masalahnya tidak selesai, tapi kasih-Nya terus berlanjut saudara. Amin saudara, kita akan berjalan maju makin lama makin kuat. Makanya kenapa orang berkata, Bu Eli kok bisa kuat? Itu karena saya terlalu yakin bahwa dia pahlawan yang selalu menjamin kemenangan dan menopang saya dengan kasih-Nya. Lewat kasih-Nya itu membuat saya bukannya makin terpuruk, arahnya makin naik. Arahnya makin berhasil dan beruntung saudara. Yang ketiga, Tuhan itu berjanji. Dan Tuhan setiap kali bilang gini, Eli, tidak usah sedih. Tidak selamanya suamimu seperti ini. Tidak selamanya rumah tanggamu dihantam badai perselingkuhan. Tidak selamanya Eli. Percayalah, aku pasti akan mengangkat malapetaka dari hidupmu. Aku tidak pernah mengizinkan aib. Aku selalu mengakhiri cerita hidupmu dengan kemuliaanku. Kalau aib kan memalukan namaku sebagai pahlawan yang gagah perkasa, yang tidak terkalahkan oleh kekuatan apapun, masa berakhir dengan aib? Nggak mungkin. Justru kalau saya menyerah, Tuhan bilang gini, kalau kamu menyerah, itu loh memalukan aku. Lah Tuhan di pihakku, iblis di pihaknya wanita itu. Lah kok kamu yang menyerah? Lah ini kan tanda tanya toh saudara. Tapi hari ini ketika saya tidak menyerah, saya bilang, oh tidak apa-apa. Secara nyata memang kelihatannya saya kalah. Waduh, suami sampai bilang tidak cinta. Suami sampai punya anak 2, kelihatannya mana? Orang tanya gini, kalau ada Tuhan di pihak Bu Eli, mana Tuhannya Bu Eli? Bukti keadaannya tambah sulit. Mana doa-doanya tidak terjadi?
Tapi buat hidup saya pegang janji Tuhan, dia sebagai pahlawan hidup saya. Dia sudah berjanji untuk mengangkat malapetaka atas hidup saudara dan saya. Dia pasti akan memperjuangkan perkaramu. Dia pasti akan berperang buat saudara dan saya. Melihat kemenangan, bukan sekedar kemenangan. Tapi kalau berjalan dengan Tuhan, ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu seperti orang bermimpi. Dahsyat saudara. Kita pulang bukan hanya sekedar menang, tapi menangnya dengan sorak-sorai. Itu berarti kemenangan yang Tuhan janjikan buat saudara bukan sekedar menang, lebih dari pemenang karena dia yang berperang. Kalau saya yang berperang, saya sudah menyerah saudara. Tapi ketika Tuhan yang berperang, wow, keren. Amin saudara. Saudara mau bangkit? Saudara mau yuk hari ini berdiri di atas iman, fokus kepada Tuhan. Percaya bahwa Allah ada sebagai pahlawan, hadir di dalam keuanganmu hari ini. Hadir dalam rumah tanggamu, suami istri yang lagi selingkuh, suami yang kasar KDRT, dia hadir saudara. Di sebelah kanan untuk memberikan apa? Kemenangan. Dia akan lepaskan malapetaka. Dia akan topang dengan kasihnya. Dia sudah jamin kemenangan. Amin. Yang terakhir, ya, yang terakhir, bagaimana kita sungguh-sungguh mencari Allah. Intim. Hari ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya di tengah masa pandemi ini, bukannya makin longgar jam doanya, makin kehilangan semangat, tapi makin sungguh-sungguh mencari Allah. Itulah berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, supaya kalau memang saudara hari ini harus pulang ke rumah Bapak, sudah waktunya. Ya, kita tidak tahu random yang namanya korban dari satu bencana itu jatuh ke siapa, kita tidak tahu loh saudara. Bukan berarti hamba Tuhan bisa lolos, siapa yang bilang. Pendeta juga hari-hari ini kena random saudara. Yang mati juga banyak saudara. Ya, kita tidak tahu randomnya, tapi bukan berarti Tuhan jahat. Beda sama orang dunia. Kalau mereka sudah kena random sekalipun jadi korbannya, mereka tetap selamat. Mereka akan tetap pulang dengan kemenangan yang sorak-sorai. Bahkan mahkota kehidupan itu sudah tersedia. Amin. Bahkan mereka akan bilang gini, enak ya di surga tidak ada air mata loh. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada orang jahat. Hidup damai. Sampai ada beberapa orang yang hidupnya memang imannya kuat. Selalu mereka bilang gini, Bu Eli, kita bahagia ya Bu Eli, kita lagi nanti-nantikan kapan kita di rapture. Biar cepet rapture Bu Eli, saya juga nanti-nantikan rapture, cepet diangkat dalam tubuh kemuliaan. Maunya hidup sama-sama bahagia, pesta akbar sama Yesus Kristus. Itu loh yang semangatnya. Jadi jangan takut mati. Yang takut mati itu percayalah, berarti saudara belum benar-benar siap. Saudara masih antara tanda tanya, kalau mati bisa ke surga apa ke neraka ya? Nah itu, saudara hari ini pastikan, yuk kita berdiri di atas iman, kita pasti selamat saudara. Tidak usah takut. Yang ketiga, Amos 5 ayat 4 itu berkata gini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, buat saudara dan saya, carilah aku maka kamu akan hidup. Wow. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ketika kita terus hari ini mencari Tuhan, bukan ribut cari solusi masalah. Bukan lagi ribut cari, suamiku selingkuh di mana ya? Ini sama siapa ya? Uangnya dicek. Dulu saya seperti itu saudara. Tapi kalau hari ini saudara mencari Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Kamu akan hidup. Yuk kita baca Yohanes 15 ayat 7 ya. Ini rahasia bagaimana hari-hari ini saudara mencari Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sering kali kita sebagai anak Tuhan cuman ambil belakangnya. Tuhan katanya minta apa yang aku kehendaki, aku menerima. Lah kok tidak nerima? Lah masalahnya dibalik. Saudara sudah intim enggak sama Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan tuh nempel enggak? Saudara sudah enggak firman itu tinggal di dalam hidup saudara? Sudah kenyang enggak sama firman? Sudah hidup dalam penguasaan firman enggak? Sudah firman itu jadi kompas enggak dalam kehidupan sehari-hari? Sudah praktek, sudah jadi pelaku firman enggak? Itu yang jadi pertanyaannya. Saudara dan saya hari ini jangan komplain yang belakangnya saja.
Gampang kalau ngomong apa yang aku kehendaki kamu berikan. Tuhan tanya, hidupmu sudah intim, hidupmu sudah nempel, hidupmu sudah kenyang akan firman enggak? Kalau belum ya jangan banyak nuntut saudara. Jujur ketika saya praktek firman dan saya mulai belajar untuk intim nempel kenyang akan firman. Saudara tahu apa yang merubah hidup saya hari ini? Kalau dulu banyak nuntut keinginan saya. Justru hari ini kayak kalau doa, sampai teman saya bilang gini, kamu kalau doa itu enggak pernah minta buat kamu loh. Kamu selalu doakan orang lain. Tapi sementara kamu enggak pernah minta untuk diri kamu sendiri. Saya juga bingung kenapa. Karena hari-hari ini tanpa saya sadari, saya selalu berdoa jadilah kehendakmu. Waktu saya nempel sama Kristus, saya tidak berusaha untuk memuaskan daging saya, saudara. Jujur, semua yang saya lakukan selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu otomatis. Waktu saya nempel intim sama Tuhan, kenyang sama Tuhan. Tidak pernah saudara saya bilang gini, Tuhan mana kehendakku, mana apa yang aku kehendaki. Katanya Tuhan menjawab. Saya tidak pernah loh saudara. Tanpa saya sadari, tiap kali saya berdoa, saya cuma bilang gini, kalau boleh Tuhan, cawan itu berlalu. Tapi kalau masih dilanjutkan, tidak apa-apa. Suka-sukamu Tuhan. Apa yang kamu mau, jadilah kehendakmu. Yang penting aku diberi kekuatan sampai aku selesaikan pertandingan hidupku di garis akhir dengan finishing well. Dan aku tetap memelihara imanku seperti Rasul Paulus. Itu baru Tuhan bilang gini, excellent, summa cum laude. Coba saudara praktek, hari ini coba, itu ujiannya itu. Kalau hari ini saudara masih sering bilang, mana kehendakku, aku belum terima. Itu berarti saudara masih hidup, belum kenyang akan firman. Saudara belum nempel intim sama Tuhan. Jujur tanpa saya sadari, saya kalau tidak disadarkan teman saya yang sering dengar doa saya, mereka sampai ngomong, iya ya, kamu sekarang loh. Sampai kadang-kadang mereka bilang gini, yuk doakan Eli yuk. Kita sudah didoakan. Karena saya tahu, hidup saya sendiri saat saya melayani Tuhan, Tuhan pasti kok melayani saya. Tidak mungkin Tuhan tidak sediakan apa yang saya butuhkan, apa yang saya butuhkan atas setiap pergumulan saya. Dia sudah sediakan bahkan jauh lebih dari apa yang saya minta dan saya pikirkan. Itu selalu janji Tuhan. Amin saudara. Yuk bagaimana yang pertama hari ini kita mau firman itu tinggal. Kita menempel sama Tuhan dan firman itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Maka yang pertama, Yohanes 15 ayat 10 ya, kita baca cepat aja. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara dan saya tidak bisa jauh dari Tuhan. Di luar Tuhan, kalau saudara tidak intim, hari ini di akhir zaman, saudara makin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru makin intim di tengah badai, saudara akan diberi kaya hikmat. Saya kuat hari ini karena tiap kali saya mau menyerah, hikmat Tuhan datang. Tiap kali saya mau menyerah, firman Tuhan datang. Dan itu yang membuat saya bangkit saudara. Saya terus berjalan maju. Ya, yang pertama kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Yang kedua waktu firman itu tinggal di dalam hidup saudara dan saudara intim. Yang kedua Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadaku supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yang kedua waktu kita nempel, kita tetap ada sukacita. Kita walaupun dengar berita buruk, tidak takut, sukacita. Benar-benar sukacita saudara. Ketika saya nempel sama Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap sukacita. Makanya makan banyak, tidurnya nyenyak saudara. Sukacita, bukan ditentukan oleh masalah. Sukacita saya karena saya tahu bahwa saya sudah nempel sama Tuhan. Saya sudah kenyang akan firman. Saat firman ada di dalam hidup saya pasti sanggup menanggung segala perkara. Amin. Yang ketiga, apa istimewanya kalau saudara nempel sama Tuhan? Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Keren saudara. Kita ini dianggap sahabat. Best friend-nya Tuhan. Best friend itu ya, apapun dikasih tahu sama Tuhan. Makanya kenapa kalau orang lihat orang yang peka, orang yang luar biasa itu karena nempel. Dia sudah jadi best friend. Kalau orang jadi best friend, berkatnya beda saudara.
orang teman baiknya Kristus, wow, jelas beda. Saudara akan menikmati kepercayaan yang beda karena saudara sahabatnya. Yohanes 15:14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu luar biasanya Tuhan. Amin. Ya, saya sudah selesai 3 hal. Ya, hari ini yuk kita semua bangkit. Kita semua mau berdiri di atas iman di akhir zaman. Karena tanpa iman, saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman, saudara tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Capek di dunia, menghadapi masalah, tapi tangannya kosong. Tapi hari ini, yuk berdiri di atas iman. Fokus kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Jangan pernah meragukan Tuhan di saat doamu makin terlihat makin parah. Karena penundaan Tuhan itu selalu berbicara untuk kebaikan saudara dan saya. Bukan karena untuk menghancurkan. Ya, saudara dan saya hari ini yang ketiga tadi adalah, sampai lupa saya. Yang ketiga tadi setelah fokus kepada Tuhan, yang ketiga sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, jangan sampai hari ini tidak punya waktu intim. Yuk, kita kan banyak di rumahnya. Intim, bangun, berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Ya, siapa yang tidak mau jadi sahabatnya Kristus? Mau. Menikmati kasihnya Tuhan, ya. Kita semua mau, saudara, ya. Siapa yang tidak mau menikmati kasihnya Tuhan? Pasti, saudara. Kita mau hidup kita hari ini benar-benar merasakan apa yang Tuhan mau berikan buat saudara. Ada damai sejahtera. Bahkan kita mau belajar seperti seorang Daud, ya. Tuhan sudah jamin kemenangannya sebagai pahlawan juga. Hari ini kita pasti diluputkan dari malapetaka. Dia pasti memberikan anugerahnya, kasihnya yang tidak pernah berakhir. Daud dituntun jalan hidupnya dari hari ke hari. Dia melihat jalan kehidupannya ketika Tuhan di pihaknya. Amin, saudara. Ya, saudara lihat bagaimana ayat yang terakhir, setelah itu selesai, sudah tinggal 8 menit. Ya, bagaimana imannya Sarah dan Abraham. Yuk kita baca Ibrani 8 ayat dan 11 ya. Ibrani 11 ayat 8 11. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Mungkin keadaan saudara seperti Abraham hari ini. Saudara tidak tahu. Ya apa Tuhan keluar dari masalah ini? Ya apa Tuhan bisa sampai di hari esok dengan melihat masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Saudara tidak pernah tahu hari ini. Pokoknya hari ini melangkah aja. Jalani dengan berdiri di atas iman. Dan saudara lihat imannya Sarah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Walaupun hari ini tidak ada bukti baik, buktinya malah parah dan orang bilang mana mungkin nenek-nenek bisa hamil. Tapi percayalah karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Hari ini ngerti tidak ngerti, lihat masa depan suram. Saudara tetap berjalan maju, lihat masa depan yang cerah. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, dia selalu setia. Tuhan Yesus memberkati ya. Pesan saya, yuk hari ini jangan berdiri di atas masalahmu, jangan berdiri di atas utangmu, jangan berdiri di atas suamimu yang selingkuh, istrimu yang selingkuh, tapi berdiri di atas iman. Percayalah kalau Abraham dan Sarah melihat janji yang luar biasa. Saudara dan saya adalah keturunan Abraham yang berhak menikmati janji-janjinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terima kasih buat hari ini kami percaya Tuhan bahwa setiap anak-anak-Mu yang datang dengan putus asa, meragukan Tuhan, melalui vitamin ini akan membuat mereka menjadi kuat. Mereka hari ini akan berjalan dengan fokus kepada Tuhan, percaya bahwa Allah ada, mereka tidak akan meragukan Tuhan walaupun Tuhan belum jawab doa-doa mereka, bahkan mereka akan sungguh-sungguh mencari Tuhan hari-hari ini. Dan mereka akan melihat, mereka akan belajar menjadi seperti seorang Daud. Mereka akan tahu bahwa Tuhan menuntun jalan kehidupan mereka, bahwa Tuhan sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan mereka, bahwa mereka akan menjadi sahabat-sahabatnya Kristus untuk menikmati janji-janji dan berkat-Mu yang luar biasa. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan buat terobosan, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan saat ini. Biarlah virus corona berlalu dengan kemenangan, dengan kehendak-Mu, dan berkati bangsa kami ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua tangan saudara, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub,
Damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu Zoom besok 7:30 ya. Kita harus kenyang akan firman. Makin banyak mendengarkan firman, tidak ada ruginya. Itu harta terbesar yang membuat saudara berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati. God bless.